Kita akan baca firman Tuhan. Ibu Sarma, baca Amsal 9 ya Bu, 1 sampai 16. Dan Pak Bu Sarma dan Pak Mulya, baca Lukas 16, 1 sampai 31. Bu Sarma, silakan Bu. Bu Sarma, mikrofonnya bisa dibuka Bu. Pak, saya Amsal 9 ayat 1 sampai 18 Pak ya? 16 Bu. Amsal itu Amsal 9 1 sampai 16. Betul? Apa saya 17 salah? Ya. ikut lagi. Amsal 9 1 sampai 18. Ya betul. Sorry. 1 sampai 18. Terima kasih. Baik. Shalom Pak Awi. Shalom Bu. Shalom Bapak Ibu semua. Saat ini kita akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Amsal 9 ayat 1 sampai 18. Beginilah firman Tuhan. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal, budi katanya, marilah, makanlah rotiku, dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Siapa mendidik seorang pencemooh, mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri, dan siapa mengecam orang fasik mendapat celah. Janganlah mengecam seorang pencemooh, supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang, dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Kalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Perempuan bebal cerewet, sangat tidak berpengalaman ia, dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi di tempat-tempat yang tinggi di kota, dan orang-orang yang berlalu di jalan, yang lurus jalannya diundangnya dengan kata-kata, siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari, dan kepada orang yang tidak berakal budi katanya. Air curian manis, dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Demikian. Terima kasih Pak Mulya, silakan. Lukas dilanjutkan dari Lukas 16 ayat 1 sampai 31. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Padanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu. Sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku pun tidak dapat. Mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka.
Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, "Berapakah hutangmu kepada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, "Inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan." Kemudian dia berkata kepada kedua, "Dan berapakah hutangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat hutang. Buatlah surat hutang lain, 80 pikul." Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadanya, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mammon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hati. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah." Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu, kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Setiap orang yang menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan, anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian, matilah orang miskin itu. Lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham, dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyujukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan itu." Tetapi kata Abraham,
Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Demikian. Terima kasih para lektor, Bu Sarma dan Pak Mulya. Sekarang kita mendengarkan pencerahan dari Pastor Paul. Silakan Pak. Oke, sebentar. Saya mau cek, tolong dicek apakah kalau saya pakai mikrofon suaranya lebih bagus, suaranya lebih bagus nggak sekarang? Sekarang bagus. Lebih bagus ya? Bagus, Pak. Iya, soalnya supaya jangan pecah. Selama ini saya lihat kok suaranya kurang bagus ya. Nah, sekarang ini lebih bagus ya. Ya, luar biasa firman Tuhan selalu baru setiap hari. Selalu baru, selalu baru, selalu baru. Ya, apabila kita terus hidup di dalam cinta. Nah, ya. Dan kalau Anda hidup juga di dalam kerendahan hati, ya, itu nanti firman Tuhan itu bukan saja hanya bekerja dalam hidup Anda dan berkarya, saudara, tetapi akan melakukan banyak mujizat-mujizat yang lain-lain, saudara. Cinta dan kerendahan hati. Dengan cinta kita memperoleh rema, dengan kerendahan hati kita memiliki ya haaretz. Orang yang rendah hati mewarisi haaretz, apa? Yang jasmaniah juga. Hari ini kita belajar hikmat Lazarus. Jadi kalau kita baca dalam Amsal 9 yang ayat 10 ya, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmah. Ya. Lalu mengenal yang Maha Kudus. Das, ya, pengenalan akan yang Maha Kudus, dasnya kita. Kalau Anda punya rema ya tentang punya pewahyuan dari Tuhan, nah, itu adalah sebuah pengertian binah. Ya, kalau Anda punya hikmah, binah dan das, saudara, itu akan bahagia. Ya, kunci dari kehidupan kamu, kita bisa survive, kita bisa senang hidupnya bahagia di dunia ini, ya, tidak kurang sandang pangan papan, Anda harus punya itu, saudara. Dan imanmu juga tetap terjaga, karena jasmaniahmu tanpa salib, tanpa berkat Tuhan, akan membawa kamu ke neraka. Kalau kita diberkati secara jasmani, tanpa salib, tanpa ada berkat Tuhan, tapi cuma berkat-berkat milik jasmania, itu akan membawamu kepada angkara, kepada kesombongan, arogansi, dan akhirnya membawa kita ke neraka, saudara. Itulah sebabnya Tuhan Yesus sering membandingkan antara orang kaya dengan orang miskin. Tetapi, wah kalau gitu jadi miskin dong supaya masuk surga. Nah itulah yang salah dari para teolog juga, saudara. Jadi ada dua kutub teolog, yang satu maunya kaya terus, yang satu miskin terus, saudara. Yang penting masuk surga, padahal hatinya ya kepengin. Enggak, saudara. Saudara akan hidup di dalam kelimpahan. Itu janji Tuhan. Di dalam kecukupan. Saya tidak berkata Anda akan jadi konglomerat, ya. Anda bisa memuaskan semua yang Anda ingin beli. Bukan, saudara. Tetapi semua yang Anda butuhkan, pasti Tuhan sediakan. Lalu kenapa bisa ada Lazarus yang miskin sampai boroknya dijilatin anjing? Maka pernah nggak ngamati, loh katanya Lazarus masuk surga berarti kan dia takut akan Tuhan. Teorinya kan begitu kan? Kenapa dia sampai meminta-minta? Katanya kalau kita takut akan Tuhan tidak akan meminta-minta. Ya, hanya ada satu ayat, ya saudara. Hanya ada satu kondisi yang memungkinkan si Lazarus
mengalami kondisi itu, saudara, yaitu apa? Anak yang hilang, saudara. Sampai harus makan ampas babi. Lazarus adalah anak yang hilang yang sedang kembali ke rumah bapaknya, dan dia harus bayar harganya, saudara. Iya kan? Masalahnya kan itu yang membuat kita nggak mau balik kepada Bapa, kan? Coba tanya sama orang-orang yang lagi hilang itu. Kalau aku kembali, aku kan kehilangan semua ini. Aku yang bandar judi, bandar narkoba, yang sudah biasa korup, yang sudah biasa curang bisnisnya. Kalau aku kembali, apakah aku bisa akan tetap seperti ini? Apa harus jadi Lazarus? Ya, jadi Lazarus. Itu masalahnya. Nggak mau, ya sudah repot. Itulah sebab Yesus berkata, sungguh sesaklah jalannya. Sesak, saudara, jalannya sesak. Sungguh lebarlah jalannya yang menuju kebinasaan. Tapi sungguh sesaklah, tidak banyak, makanya harus berusahalah melalui pintu yang sempit itu. Nah, masalahnya itu kita nggak mau punya hikmat, pengertian, dan pengenalan akan Allah. Hokmah, binah, dan dath. Kita nggak mau, saudara. Akibatnya apa kalau kita nggak mau, saudara? Kita akan masuk dalam gerombolan pencemooh. Itulah sebabnya, kalau Anda memberitakan kebenaran, memberitakan Injil, atau Anda memberitakan hal yang benar kepada orang-orang yang sudah terbiasa dengan gaya hedonismenya, Anda akan dicemooh, saudara. Jangan mengkritik, ya, jangan menegur pencemooh. Kamu akan dicemooh. Jangan mengkritik, jangan negur, malah kamu akan digigit. Jangan lempar mutiaramu kepada anjing dan babi. Kamu akan dikoyak-koyak sama mereka, saudara. Setiap kali saya mengatakan suara kenabian tentang pendeta hedonisme, siapa yang maki-maki? Gerombolan jemaat yang bodoh dari pendeta hedonisme ini. Haters-hatersnya, para loyalisnya akan jadi hatersnya saya, saudara. Dan bahkan akan memberikan fitnahan yang mereka tidak mengerti mereka ngomong apa. Banyak, ya. Kenapa? Karena mereka lah pencemooh. Mereka tidak bisa terima, ya, ada hikmat, ada pengetahuan, ada pengertian. Mereka nggak mau terima. Mereka maunya pokoknya memuaskan nafsu mereka. Mereka mau kaya seperti pendeta mereka. Kalau figur teladan mereka dihancurkan oleh N26, wah, figur nanti pendetamu untuk neraka. Mereka kecewa sekali. Saya lagi ngejar meneladani pendeta saya yang kaya raya itu, yang pakai jam tangan miliaran. Malah kamu bilang masuk neraka, kurang ajar kamu, saya lagi kepengen jadi dia. Saya lagi kepengen kaya seperti dia. Kok malah kamu maki-maki pendetaku yang aku idolakan itu? Yang pakai bajunya mewah, yang mana-mana pakai barang mewah, itu idola saya. Ngelihatnya kan sedep, itu kan impian saya. Begitu kita maki-makian, begitu kita kritik, ya, kita dihajar habis-habisan, saudara. Jangan sentuh bijinya tuh hamba Tuhan. Itu kan yang terjadi, ya kan? Karena Anda menolak didikan, ya, menolak didikan. Dan Anda lebih ingin memuaskan hawa nafsumu. Ada lagi teologi hyper grace. Walaupun kamu setiap hari di Alexis, kamu jajan sama pelacur, kamu tetap masuk surga. Siapa bilang? Kalau kamu hidup di dalam persinahan, itulah sebabnya banyak pendeta-pendeta penganut hyper grace akhirnya juga bersinah, saudara. Hyper grace itu tidak membuat Anda masuk dalam kekudusan, tetapi Anda memanfaatkan teologi itu. Tuhan ngampuni. Ya, Tuhan ngampuni, kamu harus bayar kayak saya. Saya pernah mengalami kayak Lazarus, saudara. Ya, nggak serupa persis begitu, tetapi sampai terhina. Kita harus bayar, saudara. Kalau kita sudah mengerti kebenaran dan kita mencobai Tuhan, kita seperti anak yang hilang makan ampas babi, lalu kita balik, saudara. Waktu dalam prosesnya kita balik, kita masih miskin, kita berpakaian pengemis seperti Lazarus. Itu kan perumpamaan kan tadi Lazarus kan. Itu kondisinya seperti itu. Kita bisa secara jasmania juga bisa kenyataan
begitu. Anda yang sedang mengalami kehancuran, tetap dekat sama Tuhan, nggak apa-apa, saudara. Kalaupun di dalam perjalanan itu saudara belum sempat bangun, tetapi hidupmu sudah benar. Makanya ada banyak sekali orang yang datang pada Tuhan lalu habis, ya. Tetapi dia menemukan kebahagiaan. Banyak nggak? Banyak, tapi dia menemukan kebahagiaan. Karena banyak orang lebih suka kekayaan ini, sehingga dia tidak mau menempuh jalannya Lazarus ketika dia bertobat. Akibatnya ya udah, dia sudah menikmati kekayaan, dia nggak mau menempuh jalannya Lazarus. Ya sudah, mati di dalam kekayaannya. Lalu dia ada di Hades. Berat ya? Enggak. Itu kan pilihan. Enggak berat, saudara. Enggak berat. Itu pilihan. Saya mau dua-duanya, Pak. Nah iya, makanya dari sekarang diatur yang benar. Nah kalau kamu sudah nggak benar, udah di tengah jalan, untung saya masih ada waktu untuk kembali, saudara. Kalau enggak, saya bisa di hari tua kayak Lazarus itu, saudara, kalau saya bertobat ya di hari tua. Banyak. Dan jangan takut. Ya, kita mau menempuh jalannya Lazarus. Ya, jangan takut, saudara. Sekalipun harus susah, sekalipun harus menderita. Tetapi lebih berhikmat lagi kalau Anda dari muda jaga hidupmu yang benar. Karena kamu tidak akan mengalami jalannya Lazarus. Jangan sampai jadi anak hilang. Ya, jangan sampai jadi anak hilang sehingga kamu masih ada waktu hidupmu, saudara. Kamu punya hikmat, punya pengertian, pengenalan akan Tuhan. Ya, dan ada kerendahan hati di situ, sehingga orang yang rendah hati akan memiliki mie. Orang yang rendah hati akan memiliki hal jasmania juga dengan kerendah hatiannya dia. Jadi bukan posesif, tetapi kita dipercaya oleh Tuhan untuk mengelola, menjadi bendaharanya Tuhan. Dan saat kita menjadi bendahara itu, kita akan setia dalam setiap perkara-perkara yang kecil sampai Tuhan percayakan hal-hal yang besar. Itu urutan prosesnya, saudara. Ya, orang kan maunya ujuk-ujuk, nggak bisa karena Tuhan mencintai proses. Nggak bisa ujuk-ujuk, nggak ada jalan yang masuk ujuk-ujuk begitu. Semua proses, saudara. Anda harus lewati prosesnya, Anda harus masuk di dalam prosesnya, mengalami prosesnya, nikmati. Makanya hikmat, ya, pengertian dan pengetahuan itu harus selalu ada dalam hidupmu. Jangan lepaskan. Salomo menuliskan berdasarkan pengalamannya dia sendiri. Di hari tuanya dia hancur hidupnya, saudara. Dia melihat anak-anaknya berantem. Dan dia melihat kerajaannya pecah, maksudnya, sorry ya. Kalau Daud, dia melihat anak-anaknya berantem. Salomo, dia melihat kerajaannya pecah. Selamat, selamat. Tetapi kenapa sih kita harus ngelewatin masa-masa yang buruk itu kalau kita tidak perlu melewatinya? Dengan menjaga hidup kita. Senantiasa hati kita jangan sampai melekat pada hal-hal duniawi. Kita memiliki bukan berarti melekat, saudara, karena itu hanyalah kepercayaan Tuhan untuk kita kelola. Nah, itulah hikmat Lazarus, itulah jalannya Lazarus, saudara. Jadi Anda ya harus terima kenyataan, ada orang seperti Lazarus hidupnya, orang yang takut akan Tuhan, yaitu adalah orang-orang yang baru berbalik, saudara. Atau Anda dulu jadi memang dari jahat, Anda sekarang jadi seperti Lazarus, meminta-minta. Tadi saya merinding ya baca Lazarus itu ya. Saya merinding, kenapa merinding, saudara? Bayangin itu ternyata ada sekeliling kita, dan orang itu hendak mengambil, hendak mengisi perutnya dengan remah-remahnya kita, remah-remahnya Anda, diakonia.
Orang itu dari sekitar kita, lalu Anda maki-maki dia, saudara. Anda dia nggak mau. Lalu Anda melihat Lazarus itu ada di dalam paradiso, Anda ada di Hades. Ya, jangan tolak ketika saudaramu datang untuk minta makan, saudara. Ya, kalau buat cicilan motor, kalau buat yang lain-lain ya tolak. Apalagi kalau orang ini minta sana sini. Makanya ya, doa ya terus ya, kita Yayasan Embun Pagi sampai jadi. Saya supaya jangan sampai ada yang nggak bisa makan di antara komunitas kita, jangan sampai nggak bisa bayar sekolah. Sampai sekarang ini saya masih nggak bisa jawab kalau ada orang email saya minta ini minta itu, saya atau WhatsApp saya nggak bisa jawab. Saya cuma bilang andalkan Tuhan. Tapi seharusnya itu tanggung jawab kita, komunitas kita, saudara. Itu tanggung jawab komunitas kita. Doakan terus ya, supaya nanti yayasan ini segera jadi, kita bisa ada ruang tolong menolong. Ada malaikat pencatatnya juga, Pak Apeng, dan ada ya yang aktif di dalam komunitas kita. Supaya jangan sampai ada kekurangan. Bukannya di YouTube, tapi yang masuk ke Zoom yang ada dalam aktivitas kita ya, saudara, yang aktif di Damaris, aktif di Galarua, aktif di dalam Berbagi, aktif di dalam Damar Kasih, gitu ya, yang aktif. Kalau di komunitas kita yang nanti ikutnya jatahnya Damaris, ya untuk kasih makan. Kita mau tempuh jalannya Lazarus, kita mau tempuh hikmatnya Lazarus, saudara. Ya, tanpa kompromi, sekalipun dia harus hidup menderita, dia bersama dengan Tuhan. Ya, itu ayatnya ada di dalam Lukas 15 di pasal sebelumnya. Jadi mungkin anak yang hilang itu namanya memang Lazarus, saudara, ya kan? Lalu dia kembali kepada Bapa, ke pangkuan bapaknya kan? Dikasih pakai yang indah kan? Pangkuan Bapak Abraham kan? Bisa nggak? Bisa, saudara. Kalau ternyata Lukas 15 anak yang hilang itu ternyata adalah Lazarus, cerita tentang Lazarus. Bisa, saudara. Artinya dalam perjalanan pulangnya itu, saudara, ya, dia diberi pakaian yang indah. Sementara orang-orang munafik di dalam gereja, dia tidak merasakannya. Karena kita menolak Lazarus, saudara. Kita nggak merasakan berkat-berkat Bapak Abraham. Karena kita menolak Lazarus. Kita menolak diakonianya. Ya, di Lukas 15 anak yang hilang itu kan. Dan Lazarus ini kan Lukas 16. Jadi hati-hati, berhati-hati ketika ada orang meminta kepada kita tidak usah sok-sokan juga, ya. Tetapi memang ada orang yang tabiatnya meminta-minta, ya, dan meminta-mintanya kepada banyak orang, terus berhutang-hutang. Jangan ya, jangan. Cukup kasih sandang tangan papan cukup. Yang kedua, memang itu adalah tugas Yayasan Embun Pagi nanti untuk ruang tolong-menolong kita. Kita mau tempuh jalan hikmat Lazarus. Hikmat Lazarus bukan berarti Anda harus juga seperti Lazarus, bukan. Mungkin Anda adalah orang yang diberkati Tuhan yang harus ngasih makan Lazarus. Ya kan? Itulah hikmat Lazarus. Supaya jangan seperti orang kaya yang minta minum di dalam Hades itu. Ya kan? Maka kita akan mau jadi orang-orang yang diberkati Tuhan, yang tidak harus menempuh jalannya Lazarus, tetapi kita menjadi orang-orang yang memberi makan Lazarus, yang musafir-musafir, yang sedang kembali kepada Tuhan, dan mereka sedang di dalam penghukuman, sedang di dalam menanggung, membayar harganya, maksudnya begitu ya. Karena apa? Ada ayat yang lain ya, serahkanlah tubuhnya pada iblis, supaya jiwanya selamatkan. Karena ketika kita sudah mengerti kebenaran, lalu kita sengaja berbuat dosa, maka kita kembali sambil membayar harganya, saudara. Karena kita harus menuai apa yang kita tabur. Dan mungkin itu adalah ekonomi. Mungkin itu adalah jasmaniahmu yang harus miskin. Maka kita harus bersedia untuk menolong mereka. Tapi kalau untuk bayar cicilan motor dan mobilnya, jangan, saudara. Jangan. Kalau buat makan, Anda jangan pelit. Gitu ya. Mari tempuh hikmatnya Lazarus. Mari kita miliki hikmatnya Lazarus, saudara. Sebab kalau Anda tidak memiliki hikmatnya Lazarus, cerita tentang Lazarusnya itu, ya,
hidup Anda akan dalam hawa nafsu, ya, dan Anda akan ditolak dari kerajaan sorga. Itu tandanya kalau Anda tidak menempuh hikmatnya Lazarus, itu juga salah satu tanda Anda belum lahir baru loh, saudara. Kalau Anda tidak nangkap cerita Lazarus ini, jangan-jangan Anda belum lahir baru kalau Anda tidak mengerti bahwa Anda harus bertanggung jawab kepada orang-orang yang kekurangan, yang tidak bisa makan. Sekarang tambah ya, plus nggak bisa bayar sekolah. Ya, makanya kita pikir, saya punya beban tanggung jawab diakonia untuk orang lain. Makanya saya udah di budget hidup saya, saudara. Makanya harus buat embun pagi, supaya kita semua patungan. Kalau Anda minta saya terus 1-2, kadang-kadang saya bisa nolong. Lama-lama nggak bisa, karena ada budgetnya. Saya punya budget juga. Ya, saya nggak bisa nolong orang terus ngorbanin keluarga saya, kan? Kita semua nggak bisa Anda nolong orang terus ngorbanin keluarga Anda. Nggak boleh, saudara. Makanya kita harus patungan untuk menolong orang. Ya, harus bersama-sama bahu-membahu, seperti Kisah Rasul 2 dan Kisah Rasul 4. Nah, makanya harus ada pengurusnya, ya. Seperti orang-orang yang aktif di kita untuk membantu, kalau untuk survei untuk apa, supaya yakin bahwa uang itu diterima atau makanan itu diterima oleh orang yang tepat. Jangan sampai orang itu lebih hidupnya bermewah-mewah, sementara dia masih mau minta-minta. Nggak boleh, saudara. Langsung di blacklist. Langsung blacklist. Ya. Doakan terus ya, mudah-mudahan dalam 1-2 bulan ini Yayasan Embun Pagi benar-benar sudah jadi ya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Ali.